Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan ternyata di sesi kali ini kita juga masih harus menjalankan proses perkuliahan melalui e-learning, dan kali ini akan saya coba sampaikan materi saya melalui video yang saya upload berdasarkan presentasi yang saya bawakan. Semoga suaranya clear, videonya jernih dan bisa diakses oleh kalian semua. Oke, pada sesi kali ini materi yang akan saya diskusikan adalah terkait dengan the types of effect of political risk. Jadi kita akan membahas jenis-jenis efek ya dari resiko politik. Sebagai sebuah resiko, tentu event politik itu memunculkan dampak atau efek. Nah, dampak ini nanti kita bisa lihat klasifikasinya. Ada dampak jangka pendek, dampak jangka menengah, dan tentunya dampak jangka panjang. Oke, di bagian pertama ini saya ingin merefresh kembali pemahaman kita tentang the nature of political risk. Ini satu bagian penting yang nggak boleh kalian lupa. Artinya, kenapa ini saya angkat berulang-ulang? Karena ketika kita bisa memahami the nature atau karakteristik utama dari resiko politik, maka ini akan memberikan kita kemudahan dalam membuat skenario, dalam memahami tipe, dan dalam merumuskan solusi-solusi untuk memitigasi dampak dari resiko politik. Jadi kalau kita sederhanakan, ya, resiko politik merupakan segala sesuatu yang bersumber dari tindakan pemerintah, gitu ya. Kalau kita ambil dari definisi Multilateral Investment Guarantee Agency atau MIGA, satu institusi keuangan yang diakui oleh World Bank. Jadi MIGA ini mendefinisikan resiko politik sebagai segala sesuatu yang bersumber dari tindakan pemerintah yang memunculkan kerugian bagi perusahaan. Ya, kerugian itu bisa berupa kehilangan kesempatan, gitu ya, perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari asetnya, atau kehilangan akses perusahaan untuk memanfaatkan aset-aset yang dimilikinya, atau kerugian berupa berkurangnya nilai dari revenue yang semestinya dia dapatkan. Jadi itu kira-kira framework tentang risiko politik, segala sesuatu tindakan pemerintah yang memiliki dampak terhadap untung atau ruginya perusahaan. Sehingga ada 4 karakteristik utama dari risiko politik yang perlu kalian pahami baik-baik. Yang pertama adalah most likely government action. Meskipun tidak semua sumber risiko politik itu adalah dari tindakan pemerintah, tapi mayoritas risiko politik itu adalah sesuatu yang muncul dari tindakan pemerintah. Ya, nanti kita akan lihat apa saja tindakan pemerintah itu. Kemudian yang kedua adalah unforeseen. Unforeseen artinya tidak mudah diterka, tidak mudah diprediksi, tidak mudah dilihat. Tapi ketika dia terjadi memiliki dampak yang luar biasa. Nah, ini masuk karakteristik 3, itu high impact. Ya, jadi kembali kepada teori Black Swan yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya, bahwa risiko politik itu memang jarang terjadi atau kejadiannya itu tidak sering-sering. Terorisme misalnya, dia tidak sering-sering. Kemudian juga kudeta militer itu tidak sering-sering. Dan bahkan COVID-19 yang saat ini sedang terjadi pun juga tidak terjadi dalam frekuensi yang cukup sering, gitu ya. Sehingga karakteristik dari resiko politik ini unforeseen but high impact. Dan karakteristik keempat adalah sistematis. Artinya ketika resiko politik itu muncul, maka dia akan mudah mempengaruhi sektor-sektor lainnya, sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor keamanan, sektor sosial, sektor budaya, gitu ya. Sehingga sifatnya sistematis. Oke, pada slide ini adalah visualisasi dari definisi risiko politik, ya. Tadi sebagaimana sudah diterangkan bahwa risiko politik merupakan semua tindakan pemerintah, ya, government action yang memunculkan dampak terhadap pengurangan aset, ya, atau pengurangan nilai aset dan pengurangan keuntungan perusahaan atau revenue perusahaan. Jadi misalnya di sini ada beberapa contoh tentang government action itu sendiri, bisa berupa perubahan kebijakan, ya, adanya undang-undang baru, adanya revisi undang-undang atau amandemen undang-undang, adanya revisi peraturan presiden,
revisi peraturan menteri, dan lain sebagainya. Tentu perubahan regulasi itu memunculkan dampak yang harus diantisipasi oleh perusahaan. Yang kedua yaitu perombakan pejabat pemerintah. Misalnya terbentuknya kabinet baru, reshuffle kabinet, pergantian wakil menteri, pergantian posisi dirjen. Nah, itu bagian dari resiko-resiko politik yang dihadapi juga oleh perusahaan. Kemudian juga event-event seperti pemilu, pilkada yang menghasilkan pemimpin-pemimpin baru, ya. Pemilu di level nasional menghasilkan anggota DPR baru, menghasilkan bisa jadi presiden baru, gitu ya. Dan itu akan merubah tidak hanya orangnya saja yang berubah, tapi juga bisa jadi pola kebijakan ataupun regulasinya. Kemudian juga koalisi dan rekoalisi, ya, terutama di Indonesia bagaimana koalisi antar kelompok-kelompok politik itu sangat cair, dan ini yang juga membuat perusahaan juga bingung dalam membaca atau industri bingung dalam membaca situasi politik di Indonesia gitu. Nah, lantas bagaimana dengan corona, terorisme, dan international war? Ini sebagai contoh saja, sebagai satu sumber resiko politik yang tidak datang dari government action. Ya, corona misalnya itu tidak datang dari government action. Ya, terorisme juga kebanyakan dilakukan oleh non-state actor. International war misalnya juga berada di luar government action di satu negara gitu ya. Tapi peristiwa-peristiwa ini, ya misalnya 3 peristiwa ini akan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk menghasilkan tindakan-tindakan ini gitu, dan akan juga memunculkan dampak kepada perusahaan yang dipandang sebagai risiko politik. Jadi coronavirus yang saat ini terjadi misalnya itu memang bukan government action, tapi adanya coronavirus membuat pemerintah perlu melakukan satu tindakan, baik itu perubahan kebijakan atau menghasilkan kebijakan atau mengganti menteri atau mengganti pejabat, dan itu semua akan memunculkan dampak terhadap perusahaan untuk bisa mengantisipasi perubahan atau kemungkinan yang terjadi akibat tindakan pemerintah tersebut. Oke, di slide ini saya akan tampilkan matriks dari bukunya Robert Meckler yang membantu kita untuk memetakan di mana dan seberapa bahaya peristiwa itu terjadi dan memunculkan resiko bagi perusahaan. Ya, kalau di sini di bagian sisi ini merupakan jenis-jenis dari atau bentuk-bentuk dari resiko politik, ya ada intervensi militer di dalam politik, kemudian juga labor union activism atau demonstrasi yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok buruh, itu juga bisa dipandang sebagai resiko politik oleh perusahaan. Kemudian juga Islamis extremism, ya, yang atau kelompok-kelompok radikal yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, itu juga bisa menjadi bagian dari resiko politik, terutama di level global ini banyak sekali. Kemudian juga aktivitas atau peristiwa terorisme, kemudian negative community attitude atau sikap negatif dari kelompok masyarakat terhadap perusahaan asing yang beroperasi di wilayah mereka, dan juga organized criminal influence atau kelompok-kelompok kriminal yang biasanya ini juga berkong-kali-kong dengan aktor-aktor negara, dan ini banyak terjadi di negara-negara Amerika Latin misalnya. Dan juga aktivitas korupsi dan penyuapan itu juga bagian dari resiko politik, ya. Jadi perusahaan itu menganggap itu sebagai sebuah bentuk resiko politik. Nah, ketika ini ditempatkan ke dalam matriks impact dan probability, maka nanti kita juga bisa melihat di titik mana apakah peristiwa tersebut merupakan jenis resiko yang perlu diantisipasi atau perlu diwaspadai. Kalau iya, seberapa kuat dan seberapa prioritas. Nah, kalau dilihat dari dua variabel ini, impact dan probability, maka di bagian ujung, ya wilayah ujung atau wilayah pojok kanan atas ini merupakan wilayah yang masuk ke dalam priority risk atau risiko-risiko politik yang perlu diprioritaskan oleh perusahaan. Nah, misalnya di sini yang masuk di dalam priority risk, misalnya attacks on operation,
atau penyerangan terhadap operasi dari satu perusahaan, kemudian juga kidnapping atau penculikan, intimidasi politik, penangkapan tanpa ketentuan hukum, ya, dan juga penyerangan dari kelompok-kelompok buruh. Ya, ini sebagai contoh bahwa perusahaan A memandang peristiwa-peristiwa ini sebagai peristiwa politik, peristiwa risiko politik yang memunculkan dampak yang luar biasa. Ya, jadi priority risk merupakan wilayah yang dibentuk oleh satu peristiwa yang sering terjadi. Ya, ini semakin ke kanan semakin sering, dan dampaknya juga ketika itu terjadi dampaknya luar biasa. Semakin ke atas maka semakin tinggi dampaknya. Jadi kalau ditarik ke garis pertemuan titik antara high impact dengan tingkat probabilitas yang sering, maka berada di wilayah yang diarsir ini gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang memasukkan atau bagaimana cara memasukkan peristiwa-peristiwa politik di dalam tabel ini atau di dalam matriks ini. Tentu ini adalah tugasnya analis, tugasnya Anda, tugasnya kita semua sebagai seorang analis risiko politik untuk bisa memberikan justifikasi atau pembenaran atau penilaian apakah satu peristiwa itu merupakan peristiwa risiko politik yang prioritas atau bukan, gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini sebagai contoh rezim overthrow itu adalah penggulingan rezim, ya, penggulingan rezim. Di Indonesia misalnya rezim overthrow itu merupakan satu peristiwa yang jarang terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi sama sekali. Namun ketika itu terjadi maka impact-nya luar biasa besar di sini ya. Tapi bagi Thailand contohnya rezim overthrow itu secara frekuensi atau probabilitas itu bisa dikatakan sangat tinggi. Dan juga impact-nya juga bisa sangat tinggi juga gitu. Jadi bagi negara Thailand misalnya rezim overthrow adalah masuk sebagai peristiwa risiko politik yang prioritas. Tapi bagi Indonesia, dia tidak prioritas karena rezim overthrow di Indonesia itu sifatnya atau frekuensinya jarang terjadi. Jadi penilaian tentang peristiwa politik ini masuk ke dalam prioritas atau bukan, atau ditempatkan di titik mana, ya, titik-titik ini, itu tergantung dari penilaian kita sebagai seorang analis risiko politik yang didasarkan pada dua hal setidaknya. Yang pertama itu aspek tempat, negaranya di mana, ya. Tadi satu peristiwa, tapi bagi Indonesia itu tidak prioritas, tapi bagi Thailand itu prioritas. Jadi tempat itu mempengaruhi di titik mana peristiwa itu berada. Penting atau tidak penting atau tidak pentingnya peristiwa itu tergantung juga tempatnya di mana. Kemudian juga waktu, ya, dimensi waktu itu juga penting. Jadi matriks ini dan juga peristiwa-peristiwa ini tergantung dari penilaian kita sebagai seorang analis risiko politik. Oke, di slide ini menerangkan tentang karakteristik dari risiko politik yang sistematis ya. Jadi kalau tadi di slide pertama saya mengatakan bahwasanya salah satu nature dari political risk itu adalah sistematik. Ini gambaran ya. Jadi gambaran betapa sistematiknya satu risiko politik. Misalnya risiko politik yang pertama kali muncul adalah civil unrest ya. Civil unrest itu adalah keresahan sosial atau kalau sekarang panic buying ya, atau gara-gara mau ada karantina wilayah atau gara-gara mau ada lockdown, maka muncul kepanikan masyarakat dan itu bisa memunculkan civil unrest atau keresahan sosial atau keresahan sipil. Nah, oleh karena itu pemerintah kan mencoba mengantisipasi kalau nanti muncul ada civil unrest, maka pemerintah akan memberlakukan darurat sipil ya. Ya meskipun itu juga satu rencana yang menurut saya terlalu jauh dan semestinya situasi saat ini juga tidak perlu direspon dengan upaya darurat sipil, hanya cukup dengan karantina wilayah tentunya. Oke, tapi itu bab lain. Tapi kira-kira kalau civil unrest misalnya atau keresahan sipil, keresahan publik itu muncul, maka itu bisa memunculkan dampak-dampak yang lainnya bagi ekonomi,
perdagangan, bahkan juga politik, terorisme, foreign investment regulatory policy, atau persepsi masyarakat atau perusahaan internasional terhadap situasi domestik itu juga akan berpengaruh sekali. Ya, jadi kalau ini menggambarkan tentang hubungan antar peristiwa, ya. Kalau plus ini berarti saling menguatkan, reinforces atau intensifying. Kalau yang minus ini artinya melemahkan atau faktor yang satu bisa menjadi dalam tanda kutip obat bagi peristiwa yang lain. Misalnya kalau kita lihat contohnya trade liberalization atau perdagangan liberal, perdagangan bebas, ya, implementasi trade liberalization itu, ya di sini statusnya negatif ya terhadap politically connected crime. Ya, jadi misalnya ini analisnya memandang bahwasanya perdagangan bebas itu bisa meminimalisir politically connected crime, artinya tindakan kejahatan politik kriminal. Ya, ya mungkin dengan adanya perdagangan bebas, aktor-aktor kriminal itu justru menjadi bagian dari pemain-pemain perdagangan gitu ya. Tapi kalau di sini misalnya politically connected crime justru dengan terorisme itu bisa saling reinforce, ya. Mereka bisa atau organisasi ini ya, organisasi kriminal yang terkoneksi dengan aktor-aktor politik, ya. Jadi politically connected crime itu adalah organisasi kriminal yang memiliki hubungan dengan aktor-aktor politik, ya. Itu kalau dalam situasi krisis itu bisa berubah menjadi bentuk terorisme ya, melakukan aktivitas atau tindakan-tindakan terorisme gitu. Jadi bisa menguatkan satu sama lain, dan sebaliknya terorisme itu biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal. Kemudian misalnya trade liberalization ya, trade liberalization ini berpengaruh positif terhadap economic growth ya. Ini terutama dari pandangan-pandangan kelompok ekonomis kapitalis atau liberal, memandang pertumbuhan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh trade liberalization. Ketika terjadi perdagangan bebas, maka itu positif bagi pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi di sini adalah skematik yang menurut saya cukup membantu Anda ketika menjadi seorang analis resiko politik untuk menghubung-hubungkan satu peristiwa dan peristiwa yang lainnya. Jadi kita sebagai seorang analis resiko politik itu dituntut keterampilan untuk bisa menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Tidak hanya menghubungkan, tapi kita juga harus bisa mendefinisikan sifat hubungannya. Apakah dia saling menguatkan ataukah dia menjadi penawar bagi peristiwa atau tindakan yang lainnya gitu ya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Jadi ini grafik atau gambar yang memberikan gambaran bahwa pertama risiko politik itu sifatnya sistematis. Yang kedua, ya, tanda plus dan minus ini itu bisa memberikan kita cara berpikir yang skematis gitu ya, dan menuntut kita sebagai seorang analis risiko politik untuk bisa menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Dan tentu dalam ilmu sosial kita sudah belajar bahwasanya tidak ada satu peristiwa tunggal. Artinya tidak ada peristiwa yang dia berdiri sendiri, pasti terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Gitu ya. Pasti terkait dengan variabel-variabel lainnya. Nah, justifikasi plus minusnya ini gitu ya. Plus minusnya ini tergantung kita gitu. Ini memberikan tanda plus, memberikan tanda minus, ini tergantung dari analisis kita yang tentunya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kasus ke kasus yang lain itu tentu berbeda-beda. Jadi tergantung sekali lagi konteks kasus, konteks tempat, dan konteks waktunya. Tapi kira-kira gambaran ini memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan sistematika berpikir untuk menghubungkan antara satu peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Oke, di bagian ini hanya pengingat lagi bahwa bagi perusahaan ketika resiko politik itu muncul, maka ada tiga hal yang akan terdampak setidaknya. Yang pertama yaitu variabel atau faktor people, ya, orang, ya, faktor
ya, faktor people. Kemudian yang kedua faktor reputasi, ya, reputasi perusahaan. Yang ketiga itu faktor performance perusahaan itu sendiri. Jadi seperti COVID-19 misalnya, sekarang pasti people dari perusahaan atau SDM perusahaan itu yang akan terdampak gitu ya. Perusahaan-perusahaan sekarang mencoba menyelamatkan sumber daya manusianya, tenaga kerjanya, sehingga diliburkan, diterapkan kebijakan working from home gitu ya. Ini kalau sifat risiko politika COVID-19 gitu ya. Misalnya kalau kita ambil contoh aktivitas terorisme ya, di satu gedung, jadi perusahaan itu dia akan kantor itu diserang oleh teroris, tentu akan memunculkan resiko terhadap SDM atau karyawan di perusahaan itu gitu ya. Ada yang bisa bentuk resikonya itu meninggal, ya, kemudian luka, ya, distrust, demoralization atau trauma setidaknya gitu ya. Nah, kalau distrust dan demoralisasi ini contohnya saya sering mengungkapkan misalnya perusahaan itu salah satu petingginya atau bosnya itu melakukan tindakan korupsi misalnya. Dan akibat dia korupsi, exposure perusahaannya di media itu negatif, pemberitaan terhadap perusahaan negatif. Nah, para pekerjanya, para karyawan bawahannya misalnya itu berpotensi mengalami distrust terhadap atasannya yang dipandang korup gitu. Atau demoralisasi artinya dia tidak merasa bangga untuk bekerja di perusahaan itu. Tentu itu akan ada tekanan sosial ya bagi karyawan yang perusahaannya terlibat dalam satu skandal korupsi besar misalnya. Kemudian reputasi atau image dari perusahaan. Jadi ketika resiko politik itu muncul, maka perusahaan juga harus antisipasi nih image perusahaannya di mata publik seperti apa, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi adalah produk-produk keseharian ya, produk-produk konsumsi masif ya, seperti misalnya produk makanan, produk kebersihan ya, yang sifatnya itu pembeliannya itu masif dan banyak dan melibatkan konsumen yang luas gitu. Kemudian juga performance ya. Performance ini terkait dengan kemampuan perusahaan itu untuk terus beroperasi ya dan mengkontrol keuangannya. Jadi misalnya di tengah COVID-19 tentu perusahaan-perusahaan misalnya perusahaan otomotif ya, itu bagaimana produksinya karena kebijakannya adalah penerapan working from home. Tentu performance perusahaan tidak akan bisa optimal karena banyak pekerjanya yang dirumahkan gitu ya, yang bekerja dari rumah. Kemudian juga kontrol. Kontrol ini spesifik ya di bukunya Robert McClure dibilang the ability to maintain ownership and influence over an operation. Jadi ini biasanya muncul ketika resiko politik itu dalam bentuk expropriation. Expropriation itu artinya pengakuisisian, pengambilan paksa. Jadi negara mengambil paksa perusahaan ya, atau dalam bahasa kitanya nasionalisasi. Ketika negara melakukan nasionalisasi, maka itu ancaman bagi perusahaan asing ya, sehingga memegang kendali kontrol itu sangat penting sekali ya bagi perusahaan. Nah, ini kita masuk ke dalam type of effects dari resiko politik. Tadi di bagian awal saya sudah mengatakan bahwasanya ada 3 setidaknya dampak atau efek dari resiko politik yang perlu dihadapi oleh perusahaan, yaitu immediate effects ya. Immediate effects itu adalah efek yang saat itu muncul akibat satu peristiwa resiko politik. Misalnya kalau di sini dicontohkan di bukunya Robert McClure, military coup atau kudeta militer. Ketika kudeta militer terjadi, misalnya Anda membayangkan nih, kudeta militer terjadi di Indonesia. Tiba-tiba kudeta militer terjadi di Indonesia, maka akan ada immediate effects. Immediate effect itu artinya peristiwa yang muncul saat itu juga tidak lama setelah peristiwa politik itu terjadi gitu. Ya, di sini dicontohkan immediate effect ketika military coup itu muncul adalah confusion atau kebingungan, kecemasan, street violence atau kekerasan di jalan dimungkinkan terjadi ya, karena
akan ada benturan dua kelompok politik besar, kelompok yang dijatuhkan dengan kelompok militer. Ketika demonstrasi ini bisa memunculkan street violence, ya. Kemudian itu immediate effects-nya, ya, immediate effects-nya, sehingga banyak orang yang takut keluar, banyak staff-staff yang juga nggak mungkin bisa bekerja gitu ya, karena ada kecemasan dan ketakutan akan terjadinya street violence atau kekerasan jalanan. Nah, follow-on effects artinya dampak yang muncul atau efek yang muncul setelah immediate effect. Artinya kalau kita kasih kurun waktu, kalau immediate effect itu adalah muncul saat itu juga, kalau follow-on effect itu bisa muncul keesokan harinya atau muncul seminggu setelahnya gitu ya. Tapi masih dalam suasana krisis. Masih dalam suasana krisis. Kalau ini dicontohkan misalnya temporary closure of transportation hubs. Ya misalnya ketika military kudeta itu terjadi, maka mungkin besoknya transportasi publik masih belum bisa lancar, ya. Akibatnya apa ya? Akibatnya karyawan perusahaan tidak bisa bekerja secara normal, tidak bisa melakukan mobilitas secara normal gitu ya. Kemudian aftershock effect. Aftershock effect itu adalah satu efek yang muncul. Kalau follow on effect itu 1 sampai seminggu, aftershock itu bisa sebulan gitu ya. Sebulan kemudian tuh seperti apa sih? Setelah situasinya tenang, tidak ada lagi gejala-gejala fisik, ya. Tidak ada lagi kekerasan muncul di jalan, tidak ada lagi transportasi publik juga sudah mulai beroperasi secara normal, ya. Aftershock effect itu situasi ketika the new normal coming gitu ya, ketika situasi normal baru itu tercipta. Nah, bagi perusahaan apa yang perlu diantisipasi, ya? Bagi perusahaan adalah apakah dia aman atau tidak status kontraknya. Ini terutama perusahaan-perusahaan asing, karena ketika dengan pemerintahan yang lama dia kontrak di negara itu aman-aman saja, belum tentu ketika pemimpin atau presiden yang berganti kontraknya juga aman-aman saja. Tidak demikian gitu ya. Sehingga seorang analis risiko harus bisa memastikan apakah kontraknya di negara itu aman-aman saja atau tidak, ya. Itu sebagai contoh. Kalau aman-aman saja maka dia beruntung lah gitu. Tapi kalau tidak aman, kalau misalnya pimpinan perusahaan itu pernah punya masalah dengan pemimpin yang baru saja menggulingkan presiden yang sah gitu, wah ini akan repot gitu ya, akan repot. Maka bisa jadi ini akan menjadi ancaman resiko politik. Nah, kalau masih biasa-biasa saja sifatnya, maka masih dimungkinkan untuk bisa melakukan renegosiasi, ya. Negosiasi ulang, ada diskusi ulang dengan penguasa yang baru. Jadi ibaratnya kalau perusahaan asing itu beroperasi di satu negara itu dia ngontrak dengan seseorang gitu ya. Nah, ketika yang punya kontrakan itu berganti, ya tentu dia harus menjalin hubungan yang baru, ya, membangun hubungan yang baru dengan penguasa barunya itu gitu. Kalau penguasa barunya itu ternyata musuh, nah ini yang menjadi situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Nah, semua itu diukur dengan 3 hal yang tadi kita bicarakan di depan: people, reputation, dan performance-nya. Jadi untuk bisa mengukur, jadi di setiap fase, di immediate effects, di follow-on effects, dan aftershock effect itu kita harus mengukur 3 ini. People-nya seperti apa sih? Di immediate effect pasti yang diprioritaskan apa? People, ya. Kemudian di follow-on effects yang diperhatikan apa? Bisa jadi performance-nya gitu ya. Performance perusahaan seperti apa? Lancar nggak nih? Bisa jalan nggak nih? Tapi ketika di aftershock effect yang difikirkan adalah performance dan reputation gitu. Jadi di masing-masing tahapan efek ini atau tipe efek ini, prioritas yang perlu di-handle itu berbeda-beda. Kalau menurut saya misalnya di immediate effect itu, ketika peristiwa baru saja terjadi, maka yang harus kita fokuskan adalah menyelamatkan people atau SDM dari perusahaan. Kemudian ketika sudah reda, situasi yang mereda, maka yang perlu
perhatikan lebih adalah performance dari perusahaan itu. Masih bisa berjalan atau tidak, masih bisa berproduksi atau tidak. Nah, setelah sudah reda sama sekali, ya, tidak ada lagi kekacauan, aktivitas juga sudah berjalan normal, maka yang perlu diperhatikan adalah reputasi perusahaan itu di mata penguasa barunya. Konteksnya adalah military coup, pergantian kekuasaan melalui kudeta militer. Jadi kita mengkaitkan antara type of effects dengan unit-unit atau variabel-variabel yang terdampak dari di dalam perusahaan ketika resiko politik itu muncul, gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada skema menarik tentang mitigasi resiko. Mitigasi resiko adalah upaya perusahaan untuk mengurangi kerugian yang dialami ketika peristiwa politik atau risiko politik itu muncul. Jadi sekali lagi rumusnya adalah resiko itu nggak bisa dihilangkan, resiko itu hanya bisa dimitigasi. Dimitigasi itu artinya diminimalisir dampak kerugiannya. Ya, ini ada satu skema menarik dari McKinsey, tahapan-tahapan menarik yang cukup membantu bagi kita seorang analis risiko politik ketika memberikan saran kepada perusahaan ketika perusahaan tersebut menghadapi risiko politik. Yang pertama itu resolve, tahapan resolve. Tahapan resolve itu adalah tahapan di mana kita harus memberikan solusi, harus ada penyelesaian konkret dari peristiwa politik atau peristiwa risiko politik. Nah, ini masuk ke dalam tadi immediate effects ya. Kalau kita petakan ke dalam kerangkanya Robert Meckler, maka ini masuk ke dalam immediate effect. Jadi efek yang muncul saat itu juga maka harus segera di-resolve gitu ya. Nah, dalam konteks COVID-19 misalnya, maka mau nggak mau sekarang perusahaan-perusahaan itu melakukan resolve-nya apa? Berupa ini, menyelamatkan workforce, tenaga kerja, menyelamatkan customer, dan menyelamatkan bisnis partner kita gitu. Jadi sekali lagi ini SDM yang diamankan, yang diperhatikan pertama kali ketika resiko politik itu muncul dalam konteks COVID-19 saat ini adalah SDM-nya. Jadi semua perusahaan itu sekarang rata-rata menyelamatkan SDM-nya. Kemudian ketika SDM sudah selamat, sudah aman, sudah dipastikan keamanan dan keselamatannya, maka perusahaan berpikir atau masuk dalam tahapan berikutnya, yaitu tahapan resilience. Tahapan resilience itu adalah tahapan di mana perusahaan itu harus menyelesaikan aspek-aspek teknis di dalam perusahaan yang terkait dengan cash management, keuangan cash-nya gitu ya. Sehingga di sini beberapa rekomendasinya seperti address near-term cash management and menyelesaikan aspek-aspek yang secara ekonomi itu bisa dipangkas supaya dia memiliki cash yang banyak gitu. Jadi perusahaan tuh ketika situasi saat ini terjadi, ketika SDM-nya ada di rumah semua, maka dia harus apa? Ya harus berpikir, karena produksinya itu tidak mungkin berjalan secara normal ya. Yang tadinya dalam situasi normal dia bisa menghasilkan barang 10, tapi ketika para pekerja working from home semuanya misalnya, bisa jadi perusahaan tidak bisa memproduksi apa-apa. Nah, ketika perusahaan tidak bisa memproduksi apa-apa, artinya tidak ada income baru bagi perusahaan itu. Nah, satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu adalah memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan, memangkas anggaran-anggaran yang tidak diperlukan untuk direalokasi ke cash management itu tadi gitu ya. Jadi kalau Anda sekarang dalam level individu atau pribadi misalnya, saat ini Anda nggak bekerja part-time job misalnya, sehingga Anda nggak bisa mendapatkan pemasukan baru. Nah, untuk supaya bisa tetap survive adalah Anda memangkas nih biaya pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan ya. Mungkin nonton juga nggak perlu, jalan-jalan nggak perlu, mau beli barang yang tadinya direncana mau ganti handphone misalnya, tapi akibat COVID-19 ini Anda butuh cash lebih, maka beli handphonenya ditunda, beli jajan ditunda gitu ya, untuk menjaga keseimbangan cash Anda. Oke, setelah Anda memastikan cash perusahaan itu berapa,
perusahaan biasa melakukan tahapan ketiga, itu tahapan return. Tahapan return itu adalah kondisi ketika kita sudah tenang, perusahaan sudah tenang, dan perusahaan bisa lagi meng-create rencana yang lebih rasional, rencana yang lebih terukur untuk mendatangkan pendapatan baru, revenue baru, ya. Jadi ketika situasi sudah tenang, SDM sudah aman, uang juga sudah ada, sekarang saatnya perusahaan untuk berpikir rencana ke depannya seperti apa yang baik, gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya yaitu reimagination. Reimagination ini adalah tahapan berpikir membuat satu imajinasi baru tentang the new normal, gitu ya. Jadi kan setelah situasi krisis ini, ketika kita sudah tenang merencanakan, kita juga harus bisa berpikir, mengimajinasikan situasi ke depan akan seperti apa, gitu ya. Kondisi normal seperti apa. Nah, ini perlu diantisipasi. Kita perlu bisa membayangkan situasi normal baru pasca COVID-19, gitu ya. Kita belum bisa tahu kapan ini akan kondusif kembali, tapi di saat ini, ya, setelah 3 minggu kita working from home, perusahaan juga sudah working from home, para elit-elit perusahaan sedang berpikir gimana antisipasi ketika wabah ini sudah reda. Kita misalnya masuk kampus atau perusahaan-perusahaan kembali mempekerjakan pekerjanya, dan ketika pekerjanya itu masuk kembali, gimana ya caranya biar ini optimal dan mengejar ketertinggalan yang sudah panjang, gitu ya, mengejar target-target yang sudah di luar rencana, gitu. Kemudian fase kelima yaitu reform, yaitu be clear about how regulatory and competitive environment in industry massive. Jadi kita juga perlu mengetahui bagaimana perusahaan lain itu bergerak, bagaimana lingkungan di luar kita bergerak. Jadi kalau di tahapan 1 sampai dengan tahapan 4 itu kita berpikir tentang internal kita, persiapan internal kita dalam mengatasi resiko, dalam membuat perencanaan, dan mengembangkan bayangan baru tentang the new normal dari sisi internal kita. Di fase kelima kita harus bisa membayangkan apa yang pihak lain lakukan, apa yang kompetitor kita lakukan, apa yang pihak eksternal lakukan, sehingga perencanaan dan imajinasi kita yang sudah kita rencanakan sebelum itu bisa lebih matang. Nah, di tahap 5 reform ini kita sudah melibatkan upaya-upaya ekstra untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Jadi 5 tahapan ini biasanya yang digunakan sebagai framework berpikir bagi perusahaan-perusahaan ketika dia atau perusahaan itu menghadapi satu situasi krisis seperti sekarang ini. Nah, harapannya kalian coba fahami baik-baik 5 tahapan ini sebagai kerangka berpikir kalian ketika kalian menjadi seorang analis risiko politik, gitu ya. Tinggal nanti bawah-bawahnya atau taktik-taktiknya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi di tempat kalian bekerja atau di sektor klien kalian bergerak, gitu ya. Tapi 5 tahapan ini cukup membantu bagi kita untuk merumuskan langkah-langkah strategis, langkah-langkah solutif ketika krisis itu menimpa perusahaan yang menjadi klien kita. Oke, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, Anda akan ada tugas yang sudah saya upload di Big, tolong diselesaikan. Itu tugasnya sama seperti tugas pekan lalu, tapi diupdate saja, ya, key event baik di level internasional atau di level global maupun di level nasional tentang COVID-19. Instruksinya sudah saya sampaikan di dalam Big. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.